Pertimbangan perlunya pengaturan keamanan bendungan. Saat ini, di Indonesia telah dibangun lebih dari 300 bendungan besar dan kecil. Sebagian besar bendungan tersebut dibangun untuk menampung air guna memenuhi kebutuhan air irigasi, air rumah tangga, air industri, pembangkit listrik tenaga air, dan lain-lain. Membangun bendungan, di samping akan memperoleh manfaat, juga berarti dengan sengaja mengundang datangnya potensi bahaya. Sebagai contoh, runtuhnya bendungan Situ Gintung dengan tampungan air kurang dari 1 juta meter kubik telah mengakibatkan jatuhnya korban jiwa sebanyak hampir 100 orang, harta benda, fasilitas sosial, serta kerusakan lingkungan yang parah. Sehingga, masyarakat berhak mendapatkan perlindungan terhadap ancaman keruntuhan bendungan untuk melindungi masyarakat dari potensi ancaman kegagalan bendungan. Dalam hal ini, diperlukan pengaturan dalam pembangunan dan pengelolaan bendungan. Adapun peraturan pemerintah yang mengatur terhadap perlindungan masyarakat terhadap keruntuhan bendungan terdapat pada Permen PU nomor 27/PRT/M/2015 tentang bendungan menggantikan PP nomor 37 tahun 2010 yang telah dibatalkan. Di samping itu, ada pula beberapa peraturan perundang-undangan lain yang harus dipatuhi terkait pembangunan dan pengelolaan bendungan, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, serta Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Lingkup Pengaturan Keamanan Bendungan. Lingkup pengaturan keamanan bendungan mencakup pengaturan terhadap kegiatan, pembangunan, penyiapan desain dan pelaksanaan konstruksi, serta pengelolaan bendungan beserta waduknya. Hal ini berlaku bagi bendungan yang memenuhi kriteria tinggi bendungan 15 meter atau lebih, tinggi bendungan 10-15 meter, serta bendungan yang memiliki kesulitan khusus yang didesain menggunakan teknologi baru. Instansi teknis keamanan bendungan. Dalam melaksanakan pengaturan keamanan bendungan, Menteri PUPR dibantu oleh instansi teknis keamanan bendungan, yakni yang pertama, KKB atau Komisi Keamanan Bendungan. Adapun fungsi dari KKB diantaranya adalah selain itu, terdapat pula unit pelaksana teknis bidang bendungan atau Balai Bendungan adalah organisasi struktural di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum. Fungsi Balai Bendungan yakni izin dan persetujuan dalam pembangunan bendungan. Kegiatan pembangunan bendungan terdiri dari 4 tahapan, yaitu pertama, persiapan pembangunan, kedua, perencanaan pembangunan, ketiga, pelaksanaan konstruksi, dan keempat, pengisian awal waduk. Pada beberapa tahapan terdapat izin dan persetujuan yang wajib dimiliki oleh pembangun bendungan, yaitu pertama, izin dan persetujuan persiapan pembangunan, kedua, izin dan persetujuan pada tahap pelaksanaan pembangunan bendungan, dan ketiga,
Izin dan persetujuan pada tahap pengelolaan bendungan. Izin penggunaan sumber daya air dan persetujuan prinsip pembangunan diberikan oleh Menteri, Gubernur, Bupati untuk penggunaan sumber daya air dalam wilayah atau daerah terkait. Izin dan persetujuan tahap pembangunan meliputi persetujuan desain dan izin pengisian awal waduk dikeluarkan oleh Menteri PUPR setelah mendapatkan rekomendasi dari Komisi Keamanan Bendungan. Izin dan persetujuan pada tahap pengelolaan bendungan, yaitu izin operasi yang dikeluarkan oleh Menteri PUPR, izin rehabilitasi yang meliputi perubahan konstruksi, perbaikan bendungan skala besar, serta penghapusan fungsi bendungan. Pengajuan izin dapat dilakukan setelah waduk terisi 1-2 tahun. Pada tahap operasi dan pemeliharaan, pengelola bendungan berkewajiban mengumpulkan serta mengarsipkan data dan dokumen bendungan, melakukan pengoperasian bendungan, melakukan pemantauan bendungan, melakukan pemeliharaan bendungan, memiliki kesiapsiagaan tindak darurat, dan jika kondisi bendungan sudah tidak digunakan atau tidak berfungsi, maka pemilik bendungan harus melakukan penghapusan fungsi bendungan. Konsepsi keamanan bendungan. Terdapat 3 pilar utama dalam konsepsi keamanan bendungan, yaitu pilar pertama, keamanan struktur yang bertujuan untuk memastikan desain dan konstruksi layak teknis atau dapat dikatakan aman terhadap kegagalan struktur, kegagalan hidrolisis, dan kegagalan rembesan. Pilar kedua, pemantauan, pemeliharaan, dan operasi yang bertujuan untuk memantau kondisi bendungan sehingga sejak dini dapat mendeteksi potensi kegagalan bendungan. Dan pilar ketiga, kesiagaan tindak darurat yang berfokus pada penyiapan sistem penanganan keadaan darurat dalam menghadapi setiap kondisi, termasuk kondisi terburuk yang dapat terjadi. Kesimpulannya, pilar pertama berfokus pada upaya mengurangi resiko kegagalan bendungan, sedangkan pilar kedua dan ketiga merupakan upaya menjaga resiko yang ada agar tidak memburuk.